Artinya, kita semua sadar bahwa salah satu tantangan terbesar tentang digitalisasi pelayanan atau digital ministry, pelayanan digital, pada saat ini adalah bahwa kita mesti tahu kenapa kita melakukan pelayanan digital. Mari kita tidak terjebak menjadi sekedar content creator tanpa peduli apa yang mau dibikin, apa yang mau dicapai. Salah satu kunci biasanya yang menyebabkan tingkat keterlibatan tinggi, terutama juga di anak-anak muda yang tantangannya tidak kecil adalah bahwa mereka perlu percaya bahwa mereka itu tidak dipergunakan atau dimanfaatkan. Jadi kami punya motto bahwa kami memakai pelayanan untuk membangun mereka dan bukan pakai mereka untuk membangun pelayanan kami. So we use ministry to build people, we do not use people to build ministry. Bapak, Ibu semuanya, dimanapun Anda berada, selamat malam, dan selamat sedikit larut malam buat hamba Tuhan, majelis pengurus gereja yang ada di Indonesia bagian timur ya. Jumpa lagi bersama dengan saya, Handi Irawan. Puji Tuhan, saya dipercaya sebagai Ketua Pilihan Research Center, kita sudah melakukan selama pandemik ini serangkaian penelitian. Nah, penelitian pertama yaitu dari hasil FGD yang sudah dituangkan dalam bentuk presentasi kemarin juga sekitar sebulan yang lalu, yaitu 7 tantangan gereja di Indonesia selama pandemi. Kemudian kita lakukan survei secara kuantitatif, yang minggu lalu juga saya sudah presentasikan hasilnya. Dan kemudian dalam minggu ini kita akan bersama-sama seminar untuk melihat lebih dalam lagi, karena itu kita mengundang 2 narasumber yang bisa menceritakan dalam bentuk case study bagaimana mereka membangun digital capability di gereja masing-masing. Oleh karena itu kita berharap seminar kali ini menjadi seminar pendalaman. Buat hamba-hamba Tuhan, Bapak sekalian, saudara-saudara di dalam Kristus yang minggu lalu sudah ikut seminar 2 hari, kita sudah mengirimkan bahannya, slide-nya. Lebih daripada 100 slide sudah kita kirimkan, mudah-mudahan menjadi slide yang sangat berguna. Karena itulah juga yang menjadi keinginan di Pilihan Research Center, kita melakukan survei, tapi sekaligus kita juga ingin menyebarkan hasil survei untuk dijadikan sebagai bahan diskusi dengan para majelis, dengan hamba Tuhan, pengurus gereja, atau kemudian dijadikan inspirasi juga untuk menolong para jemaat bagaimana bisa membangun spiritualis mereka. Nah, saya akan gunakan waktu 15 menit sebelum kita nanti melakukan talk show. Jadi pada malam hari ini, bentuknya adalah talk show. Saya akan memberikan pertanyaan kepada 2 narasumber kita yang luar biasa yang sudah Tuhan kirimkan untuk memberikan gambaran terhadap bagaimana gereja mereka membangun digital capability. Perkenankan saya 15 menit untuk memberikan summary-nya. Jadi sebagian summary-nya sudah ada di bahan yang sudah dibagikan buat Bapak-Ibu sekalian yang sudah ikut seminar minggu lalu. Tapi kalau seandainya Bapak-Ibu sekalian belum ikut, nanti silahkan mendownload bahannya ya. Jadi tidak perlu di-copy karena seluruh bahannya sudah diberikan, dan yang saya presentasikan sebagian besar juga sudah ada di dalam slide tersebut. Nah, di slide pertama saya akan memulai dengan slide untuk mengingatkan kita bahwa setiap survei yang dilakukan selalu menghasilkan data. Demikian juga dengan Pilihan Research Center, kita melakukan riset dalam bentuk survei. Dan sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang telah mengisi hasil survei ini, memungkinkan kita untuk mengolah dan menyebarkan hasil survei ini. Terima kasih sekali untuk partisipasinya mengisi hasil survei. Dan kemudian dari hasil-hasil survei ini sudah pasti ada begitu banyak data, begitu banyak slide, ada ratusan slide. Tapi tentu saja setiap data mentah yang diolah kemudian bisa menghasilkan informasi yang lebih berguna. Jadi inilah tantangan buat kita. Jangan sampai kita melakukan survei, kita memiliki banyak data, tetapi data tadi tidak kita transformasikan menjadi informasi. Agar data menjadi informasi, sudah pasti dibutuhkan analisa. Seperti contoh misalnya, ada data yang mengatakan bahwa ternyata di Indonesia ini, dari gereja-gereja yang ada di kota, sebanyak 37,1% gereja telah memproduksi konten digital sebelum pandemi misalnya. Nah, dari data ini merupakan data. Tetapi kalau kemudian kita analisa, kita lihat ada hubungan yang sangat kuat antara gereja-gereja yang memiliki konten digital dengan jumlah persentase anak muda di gereja tersebut.
Jadi hasil analisa ini akhirnya mengubah data menjadi informasi. Sehingga akhirnya kita menyadarin, oh ternyata kalau ada anak muda, peluang kita untuk memproduksi konten digital jauh lebih besar. Nah ini contoh bagaimana mengubah data menjadi informasi. Dan kemudian kalau informasi tadi diolah kemudian menjadi pengetahuan, dan itu bisa dimungkinkan kalau ada intervensi konsep. Nah, konsepnya sudah pasti ada konsep, bisa konsep manajemen, konsep dalam dunia riset misalnya, atau konsep teologis. Jadi informasi yang diperoleh disediakan oleh BRC ini, kita berharap kemudian bisa bertransformasi menjadi pengetahuan kalau kita memberikan konsep. Sebagai contoh misalnya, kita tahu konsep bagaimana melakukan transformasi digital di sebuah gereja misalnya. Untuk melakukan transformasi digital dibutuhkan mindset yang baik, dibutuhkan leadership yang sangat kuat misalnya, dibutuhkan roadmap strategi. Nah, konsep-konsep ini akhirnya menjadikan kita pribadi yang punya pengetahuan. Jadi dari data, kita mengolah menjadi informasi, dan informasi bila ada intervensi konsep yang sangat bagus menjadi pengetahuan. Dan seperti Amsal kita katakan, pengetahuan sungguh sangat berharga. Karena hikmat sudah pasti didasarin karena kita memiliki pengetahuan yang baik. Dan kalau pengetahuan, kemudian kita bisa melakukan mobilisasi sumber daya manusia, menciptakan struktur yang baik, kemudian melakukan budgeting sehingga ada action. Kita berharap seluruh pengetahuan ini akan menjadi keputusan strategik. Oleh karena itu pada malam hari ini, kalau BRC, minggu lalu kita sudah menyediakan begitu banyak data dan banyak informasi. Kita berharap pada malam hari ini, kita bisa mengolahnya menjadi pengetahuan dan kemudian keputusan strategik. Nah, itulah gambarannya Bapak sekalian. Pada malam hari ini, mari kita nikmatin seminar ini supaya kita bersama-sama menjadi pribadi hamba Tuhan yang penuh dengan pengetahuan dan hamba Tuhan yang akhirnya bisa membuat keputusan strategik untuk gerejanya masing-masing. Nah, saya ada 2 slide yang berhubungan dengan summary daripada hasil survei yang sebenarnya sudah saya presentasikan minggu lalu. Ya, mudah-mudahan beberapa ada yang masih ingat, karena saya lihat sekarang total sudah ada sekitar hampir 700 yang sudah join. Saya yakin nanti 5-10 menit lagi mungkin ada sekitar 100 lagi, mungkin hampir mendekati 1000 yang akan join pada seminar pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang terlambat sehingga masih bisa menikmati slide-slide summary ini. Jadi ada 7 hal yang coba saya sampaikan. Saya paling senang dengan angka 7 gitu ya, mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi pertama adalah gereja di Indonesia itu tidak siap menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Tetapi puji Tuhan beradaptasi dengan cepat selama 3 bulan pandemi COVID-19 ini. Kita memang tahu kan, banyak sekali orang di seluruh dunia, mungkin 99% lebih itu tidak siap menghadapi pandemi. Demikian juga dengan pelaku bisnis. Jangan dikira pelaku bisnis dia sudah tahu akan terjadi hal seperti ini. Tidak. 99% saya yakin banyak pelaku bisnis juga shock, surprise apa yang terjadi. Oleh karena itu dalam konteks digital, banyak para pakar memperkirakan digitalisasi yang harusnya terjadi 5 tahun lagi, yang harusnya 2025, ternyata dari 5 tahun bisa berlangsung lebih cepat menjadi 2 tahun. Maka tidak mengherankan misalnya banyak produk-produk digital, e-commerce kemudian mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tapi khususnya untuk gereja dan untuk sekolah dunia edukasi, ternyata pandemi ini mengubah digitalisasi yang seharusnya 5 tahun, bukan hanya menjadi 2 tahun, tapi menjadi 6 bulan. Maka sebenarnya kita seperti seolah-olah selama pandemi ini kita hidup digitalisasi di tahun 2025 dan sudah kita nikmatin seluruh tantangannya pada tahun 2020. Tapi puji Tuhan, yang penting adalah banyak gereja tidak siap. Sebagian besar tidak siap, tetapi banyak sekali hamba Tuhan majelisnya bekerja keras dan beradaptasi dengan cepat selama 3 bulan pandemi. Kemudian yang kedua adalah sebelum pandemi COVID-19, hanya 41,5% gereja yang memiliki komisi departemen atau tim digital. 41,5% Bapak sekalian. Dan kemudian hanya 37,1% yang memproduksi konten digital berupa khotbah dan renungan. Dan survei ini sekali lagi dilakukan dari Sabang sampai Merauke
terdiri dari koridor di Jabodetabek, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sampai NTT, kemudian juga Papua. Tetapi letaknya kita pilih yang di kota. Maka tidak mengherankan, sebenarnya hasilnya cukup bagus, hanya 41,5% gereja yang memiliki komisi digital. 37,1% yang memproduksi konten digital. Tapi sekali lagi, kita sungguh berterima kasih. Tuhan menggerakkan banyak hamba Tuhan, majelis bekerja sangat keras. Setelah 3 bulan, pada saat kita melakukan survei di pertengahan Juni ini, sudah 64% gereja yang memiliki komisi, departemen, atau tim digital. Jadi ada tambahan 22% yang dibentuk selama digital. Digital ternyata menciptakan satu gerakan yang luar biasa, gereja semakin ingin agile, akhirnya mereka sadar, mereka harus membentuk komisi, departemen, atau tim digital. Dan kemudian hebatnya adalah, aset digital gereja selama 3 bulan itu naik dari 2 sampai 5 kali lipat, Bapak sekalian. 2 sampai 5 kali lipat. Ada juga gereja yang naik sampai 10 kali lipat. Dan kenaikan ini lebih besar dari kenaikan konten digital di marketplace. Makanya, hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja, karena shock yang luar biasa, karena tiba-tiba ada disruptif yang luar biasa, mereka kemudian bahu-membahu memproduksi konten digital. Karena ibadah live streaming salah satu jawaban kalau ingin tetap melayani jemaatnya. Kemudian yang keempat adalah kecepatan proses digitalisasi pelayanan dari survei yang saya presentasikan minggu lalu. Digitalisasi pelayanan gereja untuk Jabodetabek dan Jawa relatif lebih cepat dibandingkan dengan luar Jawa. Yang kita tahu, penetrasi internet Indonesia sekitar 65% untuk seluruh Indonesia, tetapi di Jabodetabek dan Jawa sudah pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa, yang tidak mengherankan. Demikian juga dalam konteks pendidikan hamba Tuhan dan pendidikan daripada jemaat-jemaatnya sendiri, dan sumber daya manusianya dari gereja yang ada di Jabodetabek maupun di Jawa sudah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar Jawa. Maka tidak mengherankan, Jabodetabek dan Jawa proses digitalisasinya lebih cepat. Kemudian juga dari 3 aliran. Jadi BRC kita menggolongkan 3 aliran, yaitu mainstream yang sebagian besar adalah kesukuan, kemudian kedua Injili, dan ketiga adalah aliran Pantekosta dan Karismatik. Survei juga menunjukkan Pantekosta dan Karismatik relatif proses digitalisasinya lebih cepat dibandingkan dengan mainstream dan Injili. Dan mudah-mudahan ini menjadi proses pembelajaran bersama, yang sudah maju bisa belajar, yang belum bisa melakukan percepatan akselerasi digitalisasi pelayanan di gereja masing-masing. Dan of course ya, gereja besar relatif lebih siap dibandingkan dengan gereja kecil. Oleh karena sumber daya manusia, mereka punya banyak anak-anak muda yang relatif lebih siap untuk melakukan proses digitalisasi. Itulah 4 kesimpulan utama. Di slide berikutnya adalah 3 kesimpulan berikutnya, Bapak sekalian. Kelima adalah, ini kesimpulan yang sangat penting, yang kelima yang saya sukain adalah ada hubungan antara kesiapan gereja melakukan digitalisasi pelayanan dengan tingkat spiritualitas jemaat. Jadi Bapak sekalian, kita lihat ya, kenapa BRC sangat getol sekali, kita sangat fokus, dan kita mencoba mempresentasikan beberapa kali mengenai masalah digitalisasi pelayanan. Ternyata gereja-gereja yang proses digitalisasinya sudah lebih advance lebih dulu, ternyata menghasilkan tingkat spiritualitas jemaat yang relatif lebih tinggi. Ini bisa terjadi karena jemaat lebih siap, mereka lebih menikmati ibadah online lebih cepat ya. Pada bulan misalnya akhir Maret, tiba-tiba ketika lockdown harus di rumah, work from home, mereka sudah bisa menikmati ibadahnya online. Demikian juga sebagian di antara mereka mungkin sudah ada engagement, mereka ada digitalisasi, bisa di-engage melalui messengers, melalui Zoom misalnya, atau melalui Instagram dan sosial media dan sebagainya. Dan keenam, gereja yang memiliki jumlah persentase anak muda yang lebih besar akan cenderung memiliki komisi digital, serta peningkatan aset digitalnya lebih besar selama pandemi COVID-19. Jadi yang meningkatnya 5 kali lipat, 10 kali lipat, itu ternyata banyak gereja-gereja karena memiliki jumlah populasi anak muda. Inilah kenyataan bahwa digital sudah pasti sangat akrab dengan anak muda. Kemudian yang ketujuh, dengan melakukan pengukuran digital mindset dan perilaku digital, terbentuk 4 segmen hamba Tuhan beserta besaran setiap segmennya, dan kemudian kita olah, dan akhirnya kita memetakan hamba Tuhan
gembala-gembala, para penginjil ke dalam 4 segmen dalam konteks digital mindset, yaitu kita sebut dengan ignorant 28,3%, reaktif 47,2%, climber 17,1%, savvy 7,3%. Jadi cukup baik sebenarnya mindset digital dari hamba Tuhan. Dan kalau kita lihat di slide berikutnya adalah merupakan bagaimana cara kita mengukur yang nomor 7 ini. Mungkin ini bagian yang menarik. Saya perhatikan minggu lalu ada beberapa chat yang menanyakan soal digital mindset dan hasil segmentasi ini. Jadi digital mindset yang ini pernah saya presentasikan yang sekitar sebulan yang lalu, saya mencoba melakukan pengukuran digital mindset dengan 7 parameter ya. Sekali lagi juga 7, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga selama 12 tahun bagaimana saya mentransformasikan perusahaan saya, Frontier, dari perusahaan marketing riset konvensional menjadi penyedia digital di Indonesia. Dan juga saya coba lihat dari berbagai jurnal internasional mengenai digital mindset, kemudian kita formulasikan menjadi 7 dan kita formulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi melalui 7 pertanyaan, itu digital mindset, forward looking, mindset openness, mindset agile, growth, startup, kolaboratif, dan data driven. Inilah ke-7 digital mindset. Jadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki forward looking, memikirkan masa depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, visioner, yang openness, selalu mencari solusi di tengah segala tantangan, agile, selalu ingin relevan, nyaman dengan hal yang baru, growth, selalu ingin belajar terus-menerus dari waktu ke waktu, punya mental startup, mindset startup, ya, tidak birokrasi, cepat mengambil keputusan, ya, tidak menjadi penghambat, tidak terlalu banyak meeting gitu ya, selalu mengambil keputusan walaupun dia tahu agak berisiko. Kemudian kolaboratif, bersedia bekerja sama, membagi leadership dengan pihak-pihak lain, data driven, mencintai angka dan melakukan banyak analisa dalam mengambil keputusan, ditambah dengan 3 pertanyaan yang sifatnya behavioral, yaitu adalah punya komisi digital tidak, berapa kenaikan aset digitalnya, kemudian keberlanjutan mengenai ibadah online. Jadi kita formulasikan akhirnya menjadi segmentasi, ada 4 segmen tadi. Jadi mereka punya digital mindset yang rendah dan perilakunya tidak membuktikan bahwa gerejanya itu melakukan digitalisasi yang relatif baik, dan disebut dengan ignorant. Yang lebih tinggi lagi namanya reaktif, climber, savvy. Kita berharap ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pengurus majelis yang bisa moving dari ignorant ke reaktif, dari reaktif ke climber ke arah savvy. Dengan cara seperti ini, saya yakin digital capability dari gereja akan mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah saya akan sharingkan 7 saran sebelum kita akan mendengarkan narasumber ini. Jadi di dalam bahan presentasi yang sudah kita bagikan, nah, kemarin Bapak-Ibu sekalian bisa melihat begitu banyak data informasi dan berbagai kesimpulan pula. Dan dari sana kita mencoba menuliskan 7 saran yang sifatnya umum, belum tentu bisa diadopsi untuk gereja masing-masing, tapi memberikan gambaran umum yang sangat baik. Nah, buat gereja-gereja yang belum digitalisasinya advance, saya sangat berharap bisa membentuk ad hoc team, terdiri dari 3, 5, 7 orang, kombinasi hamba Tuhan dan pelaku bisnis, yang belum punya departemen komisi digital, harus cepat-cepat, masih ada sekitar 35% yang belum punya, apalagi kalau yang di desa gitu ya, karena tidak punya sumber daya manusia. Ada perlu membentuk ad hoc team, orang-orang yang dihormatin, orang-orang yang kita respect, tetapi kita pilih yang punya digital mindset. Orang yang punya digital mindset bukan berarti dia itu pinter teknologi. 2 hal yang berbeda ya Bapak sekalian. Bukan berarti dia itu mengerti sosial media, dia mengerti teknologi, dia melakukan coding, tidak sama sekali. Tapi yang punya mindset, yang punya keyakinan bahwa digitalisasi di gereja adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Jadi sangat berbeda dengan skill teknologi. Kemudian yang ketiga lah, pasti rekrut anak-anak muda yang ngerti teknologi, yang ngerti konten, yang bisa berkomunikasi untuk pengembangan. Yang keempat, membuat roadmap digitalisasi gereja, apa visinya, apa strateginya, teknologinya apa yang dipakikan, dan kemudian prosesnya. Itu 4 saran utama. Dan 3 saran berikutnya adalah, kan, setelah kita dari 4 hal tadi, masuk ke saran kelima, itu alokasikan budget. Kalau saya boleh sarankan, alokasi budget 5% sampai 20% daripada total budget operasional kita. Di marketplace, yang namanya budget digital, itu kadang-kadang sudah mencapai 15% sampai 40% Bapak sekalian. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk rekrut anak muda, digunakan untuk investasi peralatan, dan terutama juga untuk melakukan produksi konten misalnya. 5% sampai 20%. Saya yakin angka ini cukup ideal dan relatif masih di bawah marketplace. Yang
Keenam, adakan pelatihan digital, terutama kalau sinodenya sudah besar, punya orang yang bertalenta, ajarin gereja-gereja lokalnya mengenai pelatihan digital. Dan ketujuh, lakukan kolaborasi. Kadang-kadang kita butuh gereja lain untuk bisa menciptakan konten-konten yang baik. Jadi perlu berkolaborasi antar gereja, antar sinode, atau dengan lembaga pelayanan gerejawi yang lain. Jadi Bapak sekalian, inilah 7 saran yang saya ingin sharingkan. Dan kemudian mari kita bersama-sama mendengarkan 2 narasumber kita, bagaimana mereka membangun digital capability di gereja masing-masing. Oke. Kita punya waktu 35-40 menit untuk mendengarkan 2 narasumber ini. Silakan. Kita bisa panggil Bapak Jose sudah ada di tempat ini, kemudian juga apakah Pendeta Handi, ya, namanya sama dengan saya, sudah bisa muncul, sudah bisa dibuka videonya. Baik, ya kita sambil cari ya. Oke, kita sambil cari Pak Handi. Saya rasa pasti ada. Sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk. Baik, oke. Baik, Pak Handi. Jadi saya akan memberikan 2 pertanyaan, kemudian Pak Handi menjawab, dan setelah itu kita lihat Pastor Jose juga akan menjawab pertanyaan yang sama untuk gereja masing-masing. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana tahapan dan juga tantangan saat gereja membuat visi dan roadmap digitalisasi pelayanan? Kemudian seperti apa letak dan peran struktur Komisi Departemen Digital di gereja GKI? Dan nanti kita lihat dari GPCC. Silahkan untuk 2 pertanyaan ini, sharingnya. Pendeta Handi, silahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Handi, yang namanya sama. Nanti Bapak Ibu jangan salah kalau nanya ya. Nanyanya sama Pak Handi Irawan yang punya data, sama Pak Handi yang menanggapi data ya. Baik, jadi mungkin pertama-tama saya berterima kasih untuk Bilangan Research, untuk Pak Handi Irawan, juga nanti Pastor Yose, karena saya rasa, dan kita semua, karena saya rasa selalu setiap kali kita masuk di dalam percakapan bersama seperti ini, seperti beberapa waktu yang lalu, sebetulnya kita bisa saling belajar. Karena setiap gereja, setiap daerah punya situasi, ada kultur. Beberapa waktu lalu kita FGD dan kita semua tahu bahwa kultur digital ini barangkali menjadi sebuah gerakan yang kelihatannya global, tapi tidak selalu berarti sama di setiap tempat dan daerah. Percepatannya sudah disampaikan oleh Pak Handi gara-gara COVID, gara-gara pandemi. Pencepatan yang harusnya mungkin terjadi pada tahun-tahun yang akan datang baru jadi sekarang. Jadi kita semua memang seperti dipaksa untuk masuk. Nah, oke, saya mau masuk ke pertanyaan ini ya. Jadi menyangkut soal tantangan, saya pikir ini yang paling penting. Barangkali saya meminjam data, bukan meminjam justru karena memang data ini menjadi sangat penting ya, yang Bilangan Research sudah sediakan. Salah satu yang barangkali kita bisa lihat adalah tadi segmentasi para hamba Tuhan ada di mana terkait dengan digital digital mindset atau segmentasi terkait dengan pelayanan digital lebih tepat ya, karena lalu dikaitkan dengan kenyataan di mana gerejanya sendiri melakukan atau tidak. Saya rasanya memberi catatan bahwa kita tahu di level di mana hamba Tuhan atau gereja itu betul-betul mengerti kenapa kita harus melakukan pelayanan digital. Jadi di level yang savvy, di level yang lebih climber ya disebutnya, yang lebih betul-betul mau mencoba untuk masuk dan mendalami, itu persentasenya tidak sangat besar, belum sangat besar. Yang betul-betul kuat di 7,3%, sedangkan yang menarik di level yang relatif masih reaktif, ignorant dan reaktif, itu kalau dijumlahkan angkanya lebih dari 70%. Artinya, kita semua sadar bahwa salah satu tantangan terbesar tentang digitalisasi pelayanan atau digital ministry, pelayanan digital, pada saat ini adalah bahwa kita mesti tahu kenapa kita melakukan pelayanan digital. Dan saya rasa itu tantangannya. Saya tidak mengatakan bahwa GKI sudah ada dalam keadaan justru baik. Saya harus mengakui bahwa di level sinode kami mempunyai komisi untuk mengelola urusan pelayanan komunikasi, informasi, dan digital. Di beberapa jemaat lokal itu juga muncul karena kemampuan anggota jemaat, apalagi karena beberapa jemaat GKI adanya di kota-kota gede gitu ya kebetulan, dan memang ada anggota jemaatnya yang memang paham dan di dunia itu.
Tetapi kondisi di mana kita dipaksa seperti sekarang ini membawa kita ada dalam kondisi apakah kita ini masih menjadi orang yang seperti gagap gitu ya, melakukan sesuatu di dalam konteks yang sangat-sangat reaktif dalam bahasa yang dipakai, meskipun mungkin tidak persis sama dalam penelitian bilangan riset, tetapi reaktif dalam pengertian kita belum betul-betul tahu apa yang mau kita coba kerjakan melalui pelayanan ini. Sebagai salah satu yang saya ingin sharing ya dari kacamata kami di GKI, kalau pelayanan digital ini sekarang mau nggak mau ada di depan mata. Sebelum pandemi ini, baru beberapa bulan sebelum pandemi ini, kami melakukan konven pendeta di lingkungan Sinode Wilayah Jawa Barat dengan tema yang agak sedikit provokatif, The End of Church. Itu sebetulnya diambil dari satu buku yang berbicara di dunia, beberapa daerah di dunia Barat, yang mulai mempertanyakan relevansi gereja. Itu pertanyaan yang udah bertahun-tahun sebetulnya dari Barat ya, yang ternyata tidak terbukti di Indonesia. Ada situasi yang berbeda. Orang Indonesia masih tetap senang ke gereja. Tapi ide bahwa ada era the end of church. Karena apa? Lalu mereka mulai berbicara tentang masyarakat 4.0, masyarakat 5.0 gitu ya. Disruptive era, disruptive, ada perubahan luar biasa. Dan sebetulnya kan di dalamnya kan digitalisasi salah satunya. Selain teknologi. Dan digital itu luar biasa. Dan kita dipaksa untuk ayo kita siap. Tiba-tiba COVID, seperti Pak Handi Irawan tadi bilang, mau nggak mau kita semua tiba-tiba harus ada di sana. Siap nggak siap. Nah, di dalam kondisi ini, pertanyaan terbesar adalah, apakah kita memang menyiapkan diri dan pelayanan itu sebagai sebuah bentuk yang memang dipahami, yang tetap setia pada bukan cuma, saya nambahin ya Pak Handi Irawan kalau minta izin, bukan hanya sekedar digital mindset-nya, tapi pada ecclesiology mindset-nya, pada mindset tentang gereja itu sendiri apa. Nah, karena itu kalau saya sharing dari perspektif kami misalnya, kami sekarang di beberapa orang mulai berdiskusi, setelah pandemi ini lewat, apakah kita akan berbicara mengenai digital ministry melulu pada persoalan streaming ibadah, atau sebetulnya digital ministry kan bukan hanya bicara tentang streaming kebaktian gitu loh ya, tetapi sebetulnya kita berbicara tentang bagaimana komunitas bisa dipelihara dengan pelayanan digital yang lalu bermuara pada komunitas yang kuat. Saya sangat senang untuk nanti mendengar sharingnya Pastor Yose terkait dengan hal ini, karena saya tahu betul, saya punya beberapa teman dari GPCC dan bercerita bahwa GPCC yang sekarang pun itu mulai dari community gitu loh. Jadi tidak melompat tiba-tiba. Dan ini yang menurut saya menjadi sangat-sangat serius buat kita sama-sama pikirkan sebagai tantangan. Kalau kita ngomong digital ministry, pelayanan digital, oke, beberapa saudara-saudara mungkin merasa bahwa infrastruktur masih belum siap, tapi kita harus siap dengan berpikir kayak begini karena anak-anak muda ada di sana. Tapi tantangannya adalah sekuat apa kita bisa mengarahkan pikiran dan paradigma kita kepada ide bahwa ini bukan sekedar reaktif pada kondisi, lalu kemudian rame-rame pengen bikin ibadah online, pasca pandemi lalu kita berpikir bahwa ibadah online adalah suatu keharusan. Saya pikir ini penting untuk kita coba tempatkan dengan cara yang tepat, yaitu menempatkannya pada level yang menjadi lebih dalam. Kita perlu punya proses pembelajaran yang serius. Lalu tantangan yang kedua, saya rasa, karena itu tadi saya udah mulai dengan berbicara mengenai pentingnya kesadaran eklesiologis, kesadaran tentang apa artinya hidup menggereja. Sehingga lalu pelayanan digital itu melayani kepentingan gereja, bukan terbalik. Jadi saya meminjam satu penulis, kutipan dari penulis, digital ministry adalah metode. Jadi kita membedakan antara online church dengan church yang menggunakan online sebagai metode dan media. Kita tidak membalik online menjadi apa ya, panglimanya, tapi kita berpikir tentang kita adalah gereja dan kita terbuka. Penting sekali openness, kata Pak Handi Irawan tadi. Kalau kita mindset-nya tertutup, kita nggak mau belajar, lalu ignorance. Tapi kalau kita membuka diri, kita mau belajar dan kita tahu bahwa ada banyak sekali benefit, keuntungan yang bisa kita ambil. Dan ini pergumulan kami. Jadi tantangannya adalah pada hidup menggereja dan konsep eklesiologisnya di satu sisi, lalu yang lain adalah soal bagaimana metode
online dan digital ini menjadi betul-betul diarahkan sebagai metode. Saya ingin sharing Pak Handi satu slide dan ini selesai, tidak akan terlalu lama supaya tidak ngabisin waktu. Boleh ya? Silakan. Oke, baik. Tolong hostnya, ya. Ya, Bapak Ibu barangkali beberapa saya tidak tahu apakah ada yang sempat melihat slide ini dalam webinar yang lain, tapi saya sempat memperlihatkan ini kiri dan kanan. Yang kiri itu saya abaikanlah pre-modern communication, modern mass media communication, saya langsung aja pada digital social media communication. Jadi yang paling kanan dari kotak yang paling kiri. Ada 3 kotak di kiri, yang paling kanannya, yang ketiganya, digital social media communication. Dan ini saya ambil dari bukunya Dresser yang judulnya lucu, Tweet If You Love Jesus. Dia juga menulis bersama-sama dengan seorang koleganya dan dia menulis tentang digital cathedral. Jadi ini orang yang sangat optimis dan positif ya bahwa digital ministry itu memberikan sebuah kekuatan pelayanan yang luar biasa. Karena apa? Salah satu yang bisa saya tunjuk, misalnya kalau Bapak Ibu bisa lihat kursor saya bergerak, bahwa di dalam digital social media communication dengan digital sebagai metode, ada aktivitas dan kreativitas serta partisipasi yang luar biasa bergerak. Jadi tidak lagi pasif sebetulnya idenya. Kalau ngelirik ke kiri itu ya ada passive consumers, modern mass media communication ya melalui televisi, melalui media-media satu arah, meskipun massal, tapi satu arah dan tanpa sadar menciptakan budaya pasif, orang nonton. Begitu masuk ke digital di mana orang semua bisa aktif, lalu katanya ini partisipatif, komunikasinya kuat, semua orang bisa masuk, semua orang bisa berpendapat. Jadi ini benefitnya gede untuk community, itu katanya Dresser. Tetapi yang menarik adalah tulisan yang kanan, kotak yang kanan. Saya mengambilnya dari tulisannya J. Kim, yang pakai judulnya nggak kalah provokatifnya. Yang satu ngomong digital cathedral, digital church, yang satu ngomong analog church. Dibalikin lagi ke analog. Analog itu berarti kayak kalau jam pakai jarum lagi gitu loh. Ya bukan pakai digital lagi. Tapi menarik yang mau dikatakan oleh Kim di dalam buku Analog Church. Dia mencoba untuk mengingatkan bahwa apakah kita memang mempunyai kesadaran untuk menempatkan media digital sebagai metode, dan itu akan menyadarkan kita bahwa ketika kita berpikir dalam dunia digital kayaknya orang aktif, tapi sebetulnya karena begitu banyak yang bisa dilihat dalam waktu yang bersamaan, orang tuh bisa pasif juga, atau mungkin bukan pasif seperti zaman media massa seperti TV. Yang ada adalah yang biasa disebut sebagai echo chamber. Mungkin Bapak Ibu biasa atau pernah mendengar istilah echo chamber. Jadi seperti ruang dengan echo, dengan gema. Kita mendengar berulang-ulang hal-hal yang hanya ingin kita dengar, sebetulnya kita nggak belajar. Makanya sekarang banyak YouTuber mulai meninggalkan YouTube karena dia merasa bahwa YouTube itu sudah diisi dengan begitu banyak konten yang hanya ingin dilihat orang. Jadi bukan lagi konten yang punya greget. Kalau dulu nih ya, saya ngutip dari seorang YouTuber, YouTube itu adalah tempat orang kecil bersuara. Suara yang nggak kedengeran terdengar. YouTube sekarang itu komoditas, kalau Bapak Ibu tahu. Orang-orang dan TV, artis-artis gede itu bisa bayar mahal untuk mengelola tim dan muncul di YouTube dengan luar biasa dan menguasai, sehingga akhirnya sebetulnya juga bukan partisipatif lagi yang terjadi. Jadi echo chamber. Dan salah satu ciri dari komunitas yang tidak baik adalah bahwa orang sebenarnya kelihatannya partisipatif, tapi sebenarnya dia tidak partisipatif dan belajar. Buat saya, kalau kita bicara tentang tantangan, rasanya itu mesti kita pikirin sama-sama dari perspektif kami. Saya mungkin nggak bisa ngejawab yang kedua, nanti terlalu panjang, tapi saya harus baik. Maaf sekali, Pak. Oke. Terima kasih, Pendeta Handi. Baik, mungkin pertanyaan yang hampir sama kita lontarkan buat Pastor Jose. Silakan, Pastor Jose. Tolong di-unmute, Pastor Jose. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Saya bersyukur untuk kesempatan malam hari ini boleh berbagi, juga sekaligus bisa berkenal dengan Pak Handi Witanto dari GKI. Dan terima kasih Pak Handi Irawan dan Pak Krisna Yana Yahya dari BRC yang sudah mengizinkan saya malam hari ini untuk bisa ikut berbagi.
Eh, saya sebenarnya waktu dihubungi saya sendiri juga bingung kok saya yang dipertimbangkan bisa berbagi. Saya berkata pada Pak Andi, apakah yakin saya bisa berbagi? Saya berharap apa yang akan saya bagikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk menolong rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun juga Anda berada dan melayani. Tentunya saya menyadari bahwa seperti tadi data yang Pak Handi sampaikan, konteks kita berbeda-beda. Itu sebabnya tantangan kita berbeda-beda. Karena pertanyaan pertama ini adalah tahapan dan tantangan. Apa yang menjadi tantangan bagi Anda bisa jadi tidak menjadi tantangan bagi yang lain. Tadi seperti tadi dikatakan koneksi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa sudah berbeda jauh. Di Pulau Jawa sendiri, jangankan cuma di Pulau Jawa, di Jakarta sendiri, belahan kota yang berbeda-beda, koneksitas kita berbeda-beda. Selama pandemi ini, kami seringkali nge-Zoom. Ada beberapa teman-teman kami yang selalu ada di dalam pertemuan kami secara online, seringkali menjadi istilahnya menjadi tertinggal, sedikit ketinggalan karena mereka tinggal di daerah yang mungkin konektivitas daripada internet yang mereka miliki kecepatannya berbeda. Jadi seringkali di meeting kami saja itu mereka seringkali bahasanya freeze ya, seperti nggak ada berita sama sekali. Karena sementara kami udah lompat bicara 2 menit mereka ketinggalan. Jadi Jakarta sendiri punya tantangan tersendiri kalau berkaitan dengan konektivitas dan apalagi berkaitan tentang digitalisasi daripada pelayanan. Jadi saya sangat memahami itu semua, tetapi saya hanya bisa bicara dari konteks saya yang hanya sebuah gereja lokal yang ada di Jakarta, yang mana tadi Pak Handi sudah kaitkan dengan beberapa data memang, digitalisasi tidak bisa lepas dari generasi muda. Memang kebetulan usia rata-rata daripada jemaat kami, atau jemaat yang menghadiri ibadah di gereja kami adalah di sekitar 25, sekian tahun, jadi di bawah 26 tahun. Dan jemaat kami itu 94% berusia di bawah 40 tahun, dan 79% berusia di bawah 30 tahun. Jadi memang itu menyebabkan banyak hal yang tidak menjadi tantangan bagi kami, tetapi bisa menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah ada di luar kota, daerah terpencil, usia rata-rata jemaat di atas usia tertentu, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang saya lihat adalah bahwa selama pandemi ini digitalisasi atau online menjadi sesuatu yang terpaksa banyak kita lakukan. Sebagaimana di data juga ditunjukkan bahwa sebagian itu awalnya ignorant, tetapi saya bersyukur kalau tadi ditunjukkan bahwa ada 67% sekarang gereja meresponi. Dan kalau kita tadi libatkan hamba Tuhan yang termasuk reaktif pun sekarang mencapai 72%. Jadi buat saya itu sebuah prestasi tersendiri buat saya sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Saya nggak yakin kalau institusi agama-agama yang lain mungkin akan sereaktif itu. Jadi saya, apapun alasannya gereja reaktif, apakah karena takut jemaatnya hilang sama sekali, karena memang data menunjukkan bahwa dengan kondisi pandemi ini, survei menunjukkan bahwa mereka memakai kata poligamus. Jadi jemaat kita ini tidak cuma setia mengikuti ibadah kita saja. Jadi jemaat kami pun mengikuti ibadah yang lain, walaupun kami berusaha memberikan yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan, menurut saya ini adalah realita yang kita hadapi, bahwa kita tidak boleh iri kalau jemaat kita juga mengikuti ibadah di tempat yang lain. Buat saya ikut berbahagia kalau mereka hari Minggu masih mau beribadah beberapa kali, itu menunjukkan rasa haus dan lapar. Saya lihat dari sisi positifnya. Dan sisi positif yang lain daripada kondisi yang kita hadapi ini adalah ada banyak sekali orang-orang yang tadinya enggan pergi ke gereja, sekarang mereka setidak-tidaknya punya kesempatan untuk mengintip gereja. Nah, walaupun saya ingin garis bawahi bahwa pengalaman beribadah online tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman beribadah on-site. Atau ada yang memakai istilah offline, ada yang memakai istilah face-to-face service, on-site service. Jadi menurut saya seberapa bagus pun kita melakukan pelayanan digitalisasi, kita tidak akan pernah bisa menggantikan pelayanan secara tatap muka langsung, karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak tergantikan. Persekutuan,
orang percaya itu tidak akan tergantikan. Corporate service atau corporate worship, penyembahan kita bersama-sama. Menurut saya karena tumbuh besar di gereja yang terbiasa setiap minggu ada paduan suara dan kor, buat saya pengalaman untuk masuk dalam gedung ibadah dan mendengarkan pujian dinaikkan dengan merdu dan megah itu tidak bisa digantikan dengan pengalaman online atau secara digital. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa digantikan. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa hal, menurut saya salah satu tantangan adalah banyak sekali kita sebagai pendeta dan hamba Tuhan sebenarnya takut kepada momok digitalisasi atau takut kepada online karena takut sekali bahwa kalau jemaatnya terbiasa untuk kemudian online, suatu hari mereka tidak lagi mau datang ke gereja. Saya bertemu dengan banyak pendeta yang mengungkapkan tantangan ini atau kekhawatiran mereka tentang hal ini. Saya mengambil catatan atau masukan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat saya yang ada di Singapura, seorang pendeta yang bernama Hao. Dia sempat berkata bahwa harusnya online church tidak perlu ditakuti akan menghabisi atau merusak kebiasaan kita beribadah secara on-site sebenarnya. Dia ambil contoh yang sangat baik. Dia katakan bahwa sudah sejak berpuluh-puluh tahun atau mungkin ratusan tahun pertandingan olahraga itu diselenggarakan di stadion yang besar. Dan sudah sejak mungkin puluhan tahun itu disiarkan secara live di televisi. Dan sejak 10 tahun terakhir mungkin digitalisasi berkembang sedemikian rupa. Sehingga kalau kita menonton pertandingan sepak bola UEFA atau Champions League sekarang, kalau kita punya smart TV dan punya koneksi decoder yang tertentu, kita bahkan bisa mengatur sendiri sudut kamera yang mana yang mau kita pakai untuk menyaksikan gol yang terjadi. Yang tidak bisa dilakukan kalau menyaksikan di lapangan. Nah, tentunya online punya kelebihan, digitalisasi punya kelebihan karena kita bisa memanfaatkan kamera yang dipasang begitu banyak di stadion untuk melihat sudut yang tidak mungkin kita bisa saksikan kalau kita ada di lapangan. Namun secanggih apapun juga pengalaman online tidak akan pernah bisa menggantikan kerinduan, keinginan, mimpi kita, apalagi kalau kita hobinya sepak bola, suatu hari ada di stadion, desak-desakan, ngantri, didorong sana-sini, untuk menyaksikan pertandingan favorit kita. Nah, dari masukan itu menurut saya itu harus menjadi salah satu tantangan buat kita semua hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul untuk melayani kebutuhan jemaat kita yang sekarang ini sepertinya kita semua dituntut untuk melakukan digitalisasi. Saya setuju dengan Pak Hadi tadi yang katakan bahwa ini bukan bicara soal live streaming atau menyelenggarakan ibadah secara online saja. Tetapi sebenarnya yang kita sedang bicarakan malam hari ini adalah bagaimana kita mengemas semua paket pelayanan yang gereja kita miliki kepada jemaat kita dan dapat disajikan secara virtual kepada jemaat kita. Nah, itu sebabnya tadi Pak Hadi memakai istilah media atau cuman alat atau mungkin di dunia digital seringkali dipakai istilah platform. Jadi platform yang berbeda-beda. Tadi sudah disebut YouTube misalnya. YouTube itu cuman banyak dipakai untuk menyampaikan konten. Mungkin Allen bisa bantu untuk saya tampilkan slide saya yang pertama. Tadi saya tidak ingin tampilkan slide, tapi mungkin lebih cepat untuk saya gambarkan ini. Nah, di kami memilah-milah bagaimana strategi kami untuk kemudian melayani jemaat kami dengan digital platform atau media atau alat yang kita sebut ini yang semua bentuknya digitalisasi. Kalau Anda lihat di sini ada 6 pilar dan di 6 pilar ini di setiap pilar itu ada tiga tingkatan atau baris. Yang baris pertama itu nama platform daripada medianya. Kemudian tujuannya apa, karena setiap platform bisa dipakai untuk tujuan yang spesifik saja. Dan kemudian yang mungkin yang di sini kenapa saya tampilkan slide ini, karena saya ingin menunjukkan target audiensnya, tujuannya. Karena untuk sosial media itu tujuannya tertentu, untuk YouTube tujuannya tertentu, atau target usersnya tertentu. Demikian juga yang malam hari ini kita pakai Zoom, ini punya tujuan tertentu dan untuk target yang tertentu. Nah, di setiap media
itu punya kekuatan tersendiri. YouTube itu kekuatannya cuma video konten. Sementara sosial media yang kita kenal, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, atau TikTok mungkin yang baru, itu tujuannya sebenarnya cuma untuk menampilkan highlights, teasers, sesuatu yang spontan, yang kami sebut itu sebagai branding. Cuman memberikan branding, Pak Hadi yang paling paham kalau soal branding. Nah, saya mungkin mau singkat saya di sosial media. Di sosial media saja pun, ada kelompok usia yang berbeda. Saya asumsi sebagian besar kita yang ikut ibadah atau ikut seminar malam hari ini yang berjumlah 700 lebih, sebagian besar asumsi saya kita ada di Facebook, asumsi saya. Tetapi mungkin persentasinya akan merosot kalau bicara soal Instagram. Saya nggak tahu berapa persen di kita yang akan ada di Instagram, biasanya usianya turun kalau ke Instagram. Nah, kalau kita bicara soal generasi yang lebih muda lagi, bahkan mereka sudah meninggalkan Instagram, generasi di bawah usia 22 tahun. Mereka ada di platformnya, mereka sempat ada di Snapchat, mereka sekarang ada di TikTok, dan jarang sekali mereka ada di Facebook. Jadi, media kita menentukan efisiensi daripada komunikasi kita dengan siapa kita berkomunikasi. Dengan YouTube juga ada tantangan tersendiri, karena YouTube ada monetisasi, mereka ada iklannya. Jadi kami memakai platform yang berbeda-beda untuk menyalurkan atau untuk melayani kebutuhan yang berbeda-beda. Kami sekarang ini sedang berusaha untuk bisa melayani semua kelas pemuridan kami dan pertemuan komsel kami dengan media-media yang ada. Seperti tadi Pak Handi juga katakan bahwa ya semuanya berbasis komunitas, karena yang penting adalah persekutuan orang-orang percayanya. Ini hanya alat untuk melayani persekutuan orang-orang yang Tuhan izinkan kita gembalakan. Saya kira itu pertanyaan saya atau jawaban saya untuk menjawab tantangan yang pertama. Jadi ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi dan sangat tergantung pada di mana Bapak Ibu Saudara berada. Nah, di kami di pertanyaan kedua bicara soal di mana Komisi Digital ada. Komisi Digital hanya salah satu departemen atau komisi yang mengeksekusi apa yang penggembalaan inginkan dan lakukan. Sama seperti semua departemen yang ada, mereka menjalankan apa yang menjadi kebutuhan daripada penggembalaan, dan mereka hanya menjadi pelaku atau pelaksana daripada konten yang tim penggembalaan sampaikan. Itu sih kira-kira yang saya bisa jawab untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, Pak. Baik, Pastor Yose, mungkin masih stay tune dengan Pastor Yose ya. Jadi Pastor Yose, mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang jumlahnya 785 saat ini. Nanti kita mudah-mudahan punya waktu, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berpartisipasi, sebagai moderator saya masih ingin bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan juga di seminar-seminar sebelumnya ya. Pertanyaan adalah, Pastor Yose, kalau GPCC tadi kan Alan sebagai MC juga mengatakan ini salah satu tempat ibadah yang begitu banyak anak muda, dan saya pernah WhatsApp ke pastor juga menanyakan GPCC, saya juga sangat kagum dengan websitenya yang sangat bagus, kemudian dengan sosial medianya harus diakuin salah satu sosial media yang banyak followernya. Nah, tentu pertanyaan adalah yang mengerjakan kan sebagian besar pasti anak-anak muda ya, para native. Sedangkan kita misalnya termasuk saya yang usianya 50 plus, biasanya kita cuma leader, kita tahu platformnya, kita tahu arahnya kemana. Nah, tapi yang mengerjakan banyak anak muda. Nah, GPCC gimana? Banyak gereja bertanya, sebenarnya bagaimana cara engage anak muda? Kok mereka tuh mau melayanin di gereja dan mereka mau memegang digital? Jadi kelihatannya sederhana, tapi banyak sekali gereja mengatakan ternyata mereka gagal merekrut anak muda, melibatkan engage anak muda di dalam pelayanan digital. Silakan mungkin sekitar 3 menit, nanti pertanyaan yang sama kepada Pendeta Handi. Saya sebut Pendeta Handi, dan nanti saya bacakan beberapa pertanyaan daripada peserta seminar. Silakan, Pastor Jose. Baik, data di kami dari jemaat yang hadir, 80% ini ada di komunitas kelompok sel. Artinya mereka berdoa bersama, berbagi bersama setiap hari Minggu di rumah. Jadi kami punya 80% dari kehadiran yang hadir di hari Minggu ikut di dalam kelompok sel. Di sana mereka tertanam, saling mengenal, dan saling dikenal. Dan dari 80% yang tertanam ini, 50% melayani. Jadi
di tempat kami jumlah pelayan yang terlibat pelayanan memang angkanya sangat tinggi. Nah, salah satu strategi atau filosofi kami yang kami pakai untuk boleh bilang mendorong mereka untuk melayani adalah apa yang Yesus ajarkan sebenarnya. Yesus sendiri mengajarkan kalau engkau ingin menjadi yang terdahulu, engkau harus menjadi yang terakhir. Dan engkau harus bersedia untuk melayani semua. Jadi memang di kami berusaha di gereja kami strukturnya adalah volunteer based. Berusaha tidak mengandalkan pekerja sepenuh waktu yang ada di kantor gereja, tetapi mengandalkan mereka yang sukarelawan yang ikut melayani atau lay person mungkin di banyak gereja pelayan awam. Nah, dan di gereja kami mengandalkan mereka. Dan itu sebabnya kami berusaha merekrut mereka dan mendorong mereka sebisa mungkin untuk terlibat pelayanan. Nah, salah satu kunci biasanya yang menyebabkan tingkat keterlibatan tinggi, terutama di anak-anak muda yang tantangannya tidak kecil adalah bahwa mereka perlu percaya bahwa mereka itu tidak dipergunakan atau dimanfaatkan. Jadi kami punya motto bahwa kami memakai pelayanan untuk membangun mereka dan bukan pakai mereka untuk membangun pelayanan kami. So we use ministry to build people, we do not use people to build ministry. Nah, ini gampang dislogankan, tapi susah untuk dibuktikan. Nah, karena kalau Anda tahu bahwa anak muda itu, mereka itu tidak sepolos yang dipikir. Mereka itu jauh lebih cerdas, jauh lebih kritis, dan mereka jauh lebih terus terang. Bahasa mereka itu outspoken. Mereka kalau nggak suka, mereka bilang, mereka itu nggak diam. Jadi kami berusaha harus membangun rasa percaya kepada mereka, dan kami berusaha mengatakan pada mereka, kami membangun gereja dengan volunteer-based, bukan mau save cost, bukan mau cost saving, tapi justru untuk membangun gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya ikut terlibat di dalam pelayanan. Jadi menurut saya, success rate dalam membangun volunteering culture itu sangat tergantung kepada tingkat kepercayaan jemaat kepada kepemimpinannya. Bahkan volunteer rate, tingkat keterlibatan gereja pelayan atau volunteer rate yang saya sebut ini, volunteer rate akan reflect health, kesehatan, growth, pertumbuhan, juga finances, keuangan daripada gereja. Nah, gereja-gereja ini di masa pandemi kan persembahannya turun. Karena Yesus bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, biasanya dalam ilmu pertumbuhan gereja, biasanya kalau jemaat datang pertumbuhan gereja itu, jemaat itu badannya, orangnya datang dulu. Badannya datang ikut ibadah. Tapi hatinya belum. Lama dia lihat, baru hatinya dia sebelum dia kasih hatinya, dia nggak akan kasih tangannya. Jadi kalau hatinya dia kasih, tangannya dia kasih. Dia akan tanya, what can I do? Dia akan kasih tangan dia untuk ikut melayani. Dan kalau hatinya, tangannya dia kasih, pasti hartanya juga dia taruh di situ. Persembahan, jadi kesehatan keuangan gereja juga akan naik. Nah, kalau dia tidak suka dan dia tidak lagi percaya pada kepemimpinan, yang dia tarik pertama itu hatinya dulu, karena nggak kelihatan. Jadi persembahan dulu dia tarik. Nggak kelihatan. Pelayanan dia masih terjebak, karena dia nggak bisa hilang, dicari bapak gembala. Ditanya, kamu kemana? Tapi persembahan udah nggak datang. Hatinya dulu dia tarik. Habis hatinya dia tarik, tangannya dia tarik. Dia bilang, aduh saya sibuk ya. Dia mulai pelayanan, mundur pelayanan. Setelah hati, tangan, badannya dia tarik. Nah, setelah dia cabut, dia nggak akan kembali. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kalau kita membangun rasa percaya yang tinggi dengan orang yang kita gembalakan, atau jemaat yang kita gembalakan, saya percaya mereka tidak akan hesitate, tidak akan ragu untuk ikut memberikan bukan hanya tangan mereka, tapi hati mereka dan hidup mereka. Ya, itu sih luar biasa. Menarik ya, saya rasa kita dapat poin yang luar biasa. Jadi bagaimana sebagai hamba Tuhan bisa dipercaya sama anak-anak muda, tapi juga menarik tadi, jangan gunakan anak muda untuk membangun ministry ya, karena mereka adalah subjek daripada pelayanan kita sendiri sebenarnya. Jadi bukan menggunakan mereka, tangan mereka untuk membangun ministry, karena mereka menjadi subjek atau bagian dari pelayanan itu sendiri. Nah, 3 menit sebelum nanti saya bacakan, karena ada banyak pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini pun juga sudah ditanyakan dari beberapa peserta seminar, mungkin Pak Pendeta Handi. Jadi Bapak sekalian, saya rasa banyak pertanyaan, juga bingung saya antara pertanyaan kepada saya, Handi dan Handi. Jadi kalau suatu hari ada undangan khotbah, ya khotbah, undanglah Pendeta Handi ya. Kalau saya CEO Frontier, saya pelaku usaha,
saya akan mengisi seminar ya manajemen. Ayo Pendeta Handi, mungkin 3 menit pertanyaan yang sama. GKI tentunya berbeda, GPCC sangat entrepreneur driven ya. Karena banyak beberapa startup yang saya invest itu founder-foundernya adalah jemaahnya GPCC. Tapi kalau GKI gerejanya hampir 250 ribu jemaat terbaik di Indonesia, sangat proses driven. Gimana merekrut anak mudanya untuk gereja yang besar seperti GKI yang sudah proses driven, sangat manajemen SOP-nya sudah sangat kuat ya. Silakan. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pastor Jose ini adalah sesuatu yang juga mau tidak mau adalah bagian dari kami berusaha untuk apa namanya mengembangkan kehidupan bergereja ya, menggereja kalau kami suka sebut. Jadi salah satu yang justru malah memang seperti tadi ya contohnya, salah satu yang mendorong GKI dalam pelayanan digitalnya berkembang itu salah satunya ya justru adalah anak-anak muda begitu. Jadi kalau boleh apa namanya sedikit ini kan berkaitan juga bukan cuma hanya anak mudanya tapi juga bagaimana apa namanya kebijakan-kebijakan ini kita ambil begitu ya supaya anak-anak muda ini berjalan. Saya ingin tetap ada di rel berkaitan dengan bahwa kita menggunakan kesadaran tentang tujuan yang mau kita coba pelihara. Ya, bisa enggak pelayanan gereja ini didukung oleh pelayanan digital dan kemudian bisa mendorong tujuan yang baik. Saya minta izin share lagi satu slide, Pak Handi, boleh? Silakan. Minta tolong hostnya, tolong di disable, dirubah supaya able untuk sharing. Oke. Silakan. Ya, baik. Ya, saya punya apa namanya ini juga salah satu yang pernah sempat disebut-sebut waktu FGD bersama dengan Pak Handi Irawan berkaitan dengan bagaimana apa namanya strategi pelayanan yang diarahkan. Jadi di mana digital ministry sebagai metode memelihara apa namanya kehidupan menggereja. Jadi saya rasa tadi saya sangat senang tertarik dengan strategi itu tadi ya. Di dalam dunia digital itu kita bukan hanya bicara dan terjebak pada soal platform. Nah, anak muda saya percaya betul tahu cara berpikir ini. Jadi GKI lalu akhirnya mendorong anak muda untuk juga bisa melakukan ini. Salah satu yang berkembang di lingkungan Gereja Kristen Indonesia, kalau Bapak Ibu mau melihat, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram dan di media sosial, Ignite itu adalah salah satu platform yang dibangun oleh pemuda, anak-anak muda yang bergerak dan mencoba untuk menggerakkan sebuah bentuk dari yang kita sebut-sebut sebagai pelayanan digital. Di dalam Instagramnya Ignite, kita bisa melihat beberapa pola, misalnya pembicaraan mengenai sharing, berbicara mengenai community, berbicara mengenai isu terakhir, misalnya tentang COVID, dan betul-betul mencoba untuk melihat sekuat apa media atau platform tertentu bisa mencapai apa. Tadi yang di-sharingkan oleh Pak Yose adalah hal yang sangat penting, yaitu mencoba untuk kita tidak terjebak berpikir bahwa digital ministry adalah, oh pakai YouTube, oh pakai streaming, itu metodenya, itu platformnya, itu cara-caranya. Tapi kita mau apa dengan itu? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah, kalau saya memperlihatkan 3 lingkaran yang saling berkaitan satu dengan yang lain, saya mencoba untuk menambahkan mungkin ini menjadi salah satu yang disebut sebagai policy yang kita harapkan gitu ya. Kita berbicara mengenai, tadi disebut sudah sama Pastor Yose kepemimpinan model apa yang bisa mendorong dan mendukung hal-hal yang bergerak dengan cepat. Komunitas seperti apa yang mau kita bangun? Komunikasi dan misi seperti apa yang mau kita bangun? Nah, lalu kita mencoba untuk mendorong platform mana bisa mendorong ke apa. Jadi tadi sudah terbantu sekali dengan tabel di mana ada platformnya, ada goal-nya, ada siapa yang mau disasar, itu harus dibikin. Nah, saya sekarang cuma nambahin aja dikit, kalau dari perspektif mungkin saya lebih agak sedikit tidak terlalu praktis ya, tetapi mencoba untuk memperlihatkan kalau kita punya platform YouTube, kita punya platform Instagram, kita pengen bikin apa? Apakah mau mengejar komunikasi, apakah mau mencapai dan mengejar misi, apakah
apakah mau mendorong kepemimpinan, apakah mau membicarakan komunitas, apakah di situ terjadi proses listening, apakah di situ terjadi connecting, dan ini yang kita coba arahkan betul-betul. Nah, kalau kita melihat misalnya contohnya Ignite, kalau di GKI ada juga yayasan komunikasi bersama dan berbagai apps yang mulai dibikin di jemaat-jemaat lokal. Nah, kadangkala inilah yang harus kita bicarakan. Kita mau mencapai apa? Yang menarik kalau anak muda biasa tuh bikin gitu sampai termasuk lalu membuat kayak perencanaan yang detail begitu. Kapan kita membuat orang aware pada idea? Kapan kita membuat orang mulai bergerak action? Itu kan harus betul-betul dikelola. Kapan kita posting, kapan kita tarik, kapan kita ganti. Dan rasanya itu tidak mungkin kalau kita nggak punya strategi seperti yang Pastor Yose tunjukkan. Dan kalau boleh ditambahkan ini menjadi sharing mungkin berguna sedikit sana-sini, saya rasa 3 hal ini, kepemimpinan, komunitas, dan komunikasi misi gereja yang mengaitkan kita. Apakah ada suara yang didengar, apakah ada berita dan konsep yang dibangun, sehingga community dan spirituality itu betul-betul menjadi pusat dari seluruh yang kita lakukan dalam pelayanan digital. Dan rasanya sekali lagi saya setuju, anak muda tahu betul. Jadi kalau melibatkan anak muda, maka kita yang kadang-kadang orang-orang yang lebih senior, kalau bukan dibilang tua ya, saya sendiri juga termasuk bukan generasi milenial, berpikirnya lalu terjebak ke platformnya apa, aduh nggak ngerti gitu. Jadi lupa bahwa kita tuh lagi membicarakan konten. Kalau community-nya bagus, saya rasa seperti yang Pastor Yose tadi bilang, sebetulnya ini bukan soal jemaat hilang, ini adalah soal justru kita memberdayakan jemaat untuk mempunyai gizi yang sehat gitu loh di dalam kehidupan, didorong oleh informasi-informasi yang bagus. Ignite GKI misalnya, followersnya sekarang udah lebih dari 13.000. Dalam dunia digital kita nggak pernah tahu itu orang GKI atau bukan, seperti yang Pastor Yose bilang. Dan ini soal sharing betul-betul. Tapi lalu nanti indikatornya adalah pada ketika kita bisa menuai di dalam community yang tadi dibilang tidak bisa hilang. Ada sacred space di mana kita akan berjumpa di dalam gereja, merasakan atmosfer yang tidak akan hilang, dan itu menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan seefektif apa digital ministry itu berjalan. Saya mencoba untuk menunjukkan itu. Ya, saya mulai dengan beberapa pertanyaan dari peserta seminar malam hari ini, cukup banyak, tapi ada beberapa pertanyaan yang senada. Ya mungkin dengan Pak Handi dulu, nanti juga dengan Pak Jose. Jadi intinya pertanyaannya adalah begini ya, kan? Dengan penggunaan media digital, ibadah online, pasti mereka menduga, kan? Jadi pertanyaan ini, kan? Kita memiliki tantangan yang baru adalah yang berhubungan dengan bagaimana menjaga spiritualitas daripada jemaatnya. Walaupun dari hasil survei dari PRC menunjukkan bahwa digitalisasi yang semakin advance ternyata membantu tingkat spiritualitas menurut hamba Tuhannya. Karena kita tidak mensurvei jemaat, yang kita survei adalah hamba-hamba Tuhannya seperti ini ya. Jadi menurut Pak Handi, 3 menit, kira-kira bagaimana tantangan menghadapi tantangan media digital yang belum tentu kan, memiliki kemampuan untuk melakukan sapaan pastoral dan menjaga spiritualitasnya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Sinode GKI menghadapi tantangan seperti ini. Dan nanti langsung ke Pastor Jose, hampir sama pertanyaannya, tetapi bagaimana GPCC menggunakan teknologi digital di dalam menumbuhkan spiritualitas, terutama tertarik mengenai kelompok-kelompok kecilnya, Pastor Jose. Kalau untuk Pak Handi, jemaat secara umum, untuk GPCC yang sangat terkenal dengan pemuritan dan kelompok-kelompok kecilnya, di mana media digital, teknologi digital bisa membantu spiritualitasnya. Silakan, Pak Pendeta Handi dong. Saya dulu ya. Saya kembali lagi berkata bahwa bukan berarti kami di GKI sudah selesai membicarakan dan memikirkan hal ini. Ini adalah bagian dari saya ikut men-sharingkan apa yang barangkali menjadi pemikiran-pemikiran kami juga untuk melihat. Jadi kalau tekanannya sekarang adalah pada mencoba untuk meningkatkan spiritualitas, maka saya kembali saja ke yang tadi. Dengan mencoba membalik. Bukan kita sibuk bicara bikin gereja online. Dan sibuk kemudian berbicara tentang gereja dan ibadah streaming. Mari kita ingat ibadah streaming ini adalah sebuah situasi khusus karena pandemi.
Saya tidak anti ibadah streaming, tapi bukan membuat gereja kita hanya diukur dari gereja bisa beribadah streaming, tapi mencoba untuk membuat dan mendata platform apa yang kita bisa gunakan, lalu kita arahkan untuk mencapai tujuan apa. Tadi saya udah nunjukin sedikit, saya nggak mau tunjukin lagi nanti jadi kepanjangan, tapi misalnya, kalau kita bicara tentang komunikasi dan misi sebagai salah satu elemen atau variabel besarnya, lalu kita bilang, kita pengen apa, misi apa yang kita pengen bikin. Action misalnya, orang punya kepedulian sosial, misalnya orang yang kaya tidak menahan diri untuk berbagi, tapi orang-orang yang mungkin ada dalam keadaan susah juga tidak pernah berputus asa. Lalu apa yang mau dicapai, dan lalu bagaimana kita bisa menggunakan yang digital itu untuk mencapai itu. Jadi kalau kita bicara tentang proses centered gitu ya, bahwa ada sebuah proses, maka kan berarti proses itu harus dibikin di dalam tujuan, di dalam indikator supaya platformnya mendukung itu. Nah, barangkali saya belum bisa mengatakan bahwa apakah kami di GKI sudah berhasil. Kami juga lagi belajar nih. Tapi kalau misalnya sharing kembali dengan salah satu platform yang cukup besar ya, boleh dibilang saat ini di GKI dan anak-anak muda, Ignite, dan itu digerakkan sama orang-orang Indonesia, orang-orang di Jawa Timur. Pak Krisnayana tahu betul tuh anak-anak GKI dan lintas agama yang ikut juga mendukung, lalu mencoba untuk membuat itu. Nah, pembicaraan dan komunikasinya harus lebih sering nih kami untuk mencoba melihat apakah sudah ada ukuran untuk mencapai apa, platform apa, melemparkan apa, lalu mencapai apa. Karena kalau nggak ada ukurannya, maka itu akan hanya menjadi sebuah aktivitas. Jadi saya suka mengatakan, mari kita tidak terjebak menjadi sekedar content creator tanpa peduli apa yang mau dibikin, apa yang mau dicapai. Gereja itu harus tahu kalau kita menjadi content creator, kita menciptakan konten di dalam media sosial, maka itu dalam rangka mencoba membangun pertumbuhan spiritualitas. Berarti pertanyaannya Pak Handi yang belum bisa dijawab dalam arti lengkap adalah kita harus bikin indikator, Pak. Dan kami sendiri kadang-kadang sadar banyak konten yang indikatornya mungkin belum benar-benar disiapkan. Dan ini harus dipikirin, saya rasa. Wah, menarik. Kalau Pendeta Handi ini jawabannya banyak dengan sangat konseptual dan sistematik ya. Sangat menarik, jadi gabungan yang menarik dengan GPCC, Pastor Jose yang relatif praktikal. Nah, sekarang Pastor Jose, ini pertanyaannya adalah, khusus Pastor Jose adalah, kalau kelompok kecil, bayangan mereka, oke lah, ibadah online semua terjangkau. Padahal, saya tahu di GPCC kan ada lebih dari 1.000 kan sel-sel grup gitu ya. Bagaimana menjangkau mereka? 1.400-an. 1.400. Dan gimana menjaga spiritualitas kelompok-kelompok kecil. Menarik, terutama gereja-gereja yang punya program pemuritan, kesulitan juga dalam kondisi saat ini. Ya, mungkin kalau saya berusaha untuk menghindarkan mungkin terlalu teknis strategi penggembalaan kelompok sel atau struktur dari kelompok sel. Tetapi yang mungkin saya ingin katakan di sini adalah Pendeta Handi katakan sebenarnya metode online ini tidak menggantikan apa yang sudah ada sebelumnya, cuma menggantikan caranya saja. Jadi pertemuan di kelompok sel itu sendiri yang dulunya dilakukan secara fisik, di mana semua bisa berkumpul di salah satu keluarga daripada anggota. Dan kemudian yang aktivitasnya saya kira mungkin tidak asing bagi semua yang hadir malam hari ini, di kelompok sel itu sebenarnya melakukan aktivitas yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka memecahkan roti bersama, saling berbagi, berdoa bersama, belajar firman bersama. Jadi itu yang dilakukan di dalam kelompok sel, jadi saling memperhatikan itu dilakukan di situ. Nah, dalam keadaan pandemi di mana kita harus melakukan PSBB atau physical distancing, hal itu tidak mungkin dilakukan. Itu sebabnya, walaupun sudah sejak pelonggaran terjadi di DKI beberapa minggu yang ada ini, ada beberapa gereja sudah mulai melakukan ibadah. Bahkan minggu lalu saya dengar GKI Kayu Putih sudah melakukan ibadah juga. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan ibadah, karena gereja-gereja yang ada punya konteks kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, pada saat kami juga diminta untuk mempertimbangkan, kami kemudian duduk dan mempertimbangkan, dalam konteks kami sepertinya kami belum bisa melakukannya, untuk melakukan ibadah on-site.
Dan kami harus menyusun 6 langkah atau 6 tahap dari sekarang, sejak PSBB, sampai suatu hari kita bisa beribadah kembali sebagaimana semula. Nah, untuk pertemuan sel itu ada di fase ke-6 sebenarnya, baru kemudian kami akan melakukan pertemuan komsel di rumah keluarga-keluarga yang ada. Ada banyak alasan, tentunya salah satunya adalah karena di keluarga yang ada banyak yang punya underlying condition yang berbeda, ada anggota keluarga yang usianya berbeda, dan belum lagi kita tidak punya kemampuan untuk mengecek semua yang asimptomatik ya, yang orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami taruh pertemuan sel itu dikembalikan di fase ke-6. Nah, itu sebabnya untuk beberapa bulan ke depan kemungkinan besar kami masih harus melanjutkan pertemuan secara online. Nah, menjawab pertanyaan Pak Andi, jadi karena mereka sudah terbiasa bertemu, cuma medianya yang berbeda. Sebenarnya bahkan saya bisa laporkan, malah saya menerima laporan yang sangat positif, karena dulu mereka perlu menembus macet, pergi, perlu pulang dengan kendaraannya. Sekarang ini mereka bisa memecahkan roti di rumah masing-masing, di depan screen. Jadi mereka tidak perlu dandan, tidak perlu ganti baju, dan efisiensi daripada pertemuan itu malah menurut saya lebih baik, apalagi kalau akun mereka dibatasi 1 jam, dan mereka akan repot kalau mereka pakai platformnya Zoom, dan mereka tidak bayar, dan mereka tidak mau mengulang-ulang. Jadi justru jam pertemuan itu dipersingkat. Jadi ada banyak hal yang positif yang terjadi. Yang tidak bisa terjadi adalah ya kita bisa saling memberikan pelukan kasih kepada saudara kita yang seiman. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ada banyak hal sekali, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi spiritualitas kita, karena saling memperhatikan tetap bisa terjadi walaupun tidak secara fisik. Itu sih Pak Andi. Ya, baik. Pastor Yose, nyambung satu lagi ya. Ini mungkin juga menarik ini. Ini pertanyaan praktikal, tapi sering terjadi. Bagaimana misalnya ini Pak, jika ada hamba Tuhan senior nih, ya, bercampur dalam dunia digital gereja, sehingga membuat anak-anak muda merasa risih. Jadi ada pastor yang senior, dugaan saya mungkin yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang disebut dengan ignorant ya, atau mungkin reaktif. Jadi akhirnya dia tidak memberikan dorongan, tapi mungkin barangkali lebih banyak ngerem anak-anak mudanya. Dan anak-anak mudanya itu merasa sedikit terganggu dengan adanya hamba Tuhan senior. Bukan berarti sekali lagi mungkin karena masalah pengetahuan digitalnya ya, tapi mungkin yang dimaksud di sini ya hamba Tuhannya tidak terlalu mendorong sehingga anak muda menjadi discouraged gitu. Kira-kira kalau pasti terjadi dengan situasi seperti itu, apa yang Pak Pastor Yose lakukan? Saya rasa itu sudah terjadi sejak zaman komputer baru ada ya, sebelum kita mengenal dunia digital. Bahkan sejak komputer ada, komputer pun sempat dianggap sesuatu yang membahayakan, bahkan sempat disebut sebagai antikristus kan gitu. Jadi saya kira selalu akan ada persepsi dan pandangan seperti itu. Dan menurut saya pun termasuk kategori seperti tadi Pak Pendeta Handi bilang, saya termasuk bukan lagi milenial, saya termasuk generasi yang hampir pensiun di gereja saya sendiri. Jadi saya sendiri pun mengalami fase-fase di mana saya khawatir terhadap sesuatu yang baru. Saya sangat memahami dan sangat mengerti karena saya ikut merasakannya. Pada saat sesuatu yang baru datang dan kemudian belum lagi kita punya pengalaman sesuatu yang baru itu punya dampak yang negatif. Tentunya di dunia digital, di dunia maya ini semua ada ya. Zaman kita kecil, waktu zaman saya muda, pornografi tidak sevulgar itu tersedia ada di satu klik. Zaman dulu pornografi ada, cuma dalam platform, dalam bentuk yang berbeda. Nah, tentunya anak-anak muda kita ke-expose juga ke situ. Tapi saya selalu punya prinsip dalam pengembalaan. Menurut saya dari dulu, isolasi bukanlah strategi yang baik untuk membangun kekudusan. Tapi insulasi adalah strategi yang lebih baik. Isolasi adalah menjauhkan mereka dari apapun yang kita anggap membahayakan. Tapi tidak seperti yang Yesus katakan, dia kan berkata, Tuhan, Bapa, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tapi selama mereka ada di dunia, biarlah Tuhan, Bapa, engkau melindungi mereka. Dan bagi saya itu adalah insulasi. Bagaimana kita membangun generasi anak-anak muda kita, yang walaupun ada di dunia maya, yang penuh dengan hal-hal yang negatif, dan ada yang positif, dan sangat menyenangkan kalau saya dengar tadi, kalau ada kelipat gandaan
10 kali lipat, berarti 1000% konten digital kerohanian ada di situ. Menurut saya, ya berarti kita membanjiri dunia maya dengan hal-hal yang positif. Dan kalau itu juga tersedia di situ, tinggal kita bagaimana mengarahkan anak-anak muda. Kita bisa memilih yang baik dan tidak memilih yang buruk. Dan itu bisa terjadi di dunia maya maupun di dunia yang nyata. Ya, kalau gitu saya rasa beberapa pertanyaan juga tidak bisa kita cover semuanya, tapi mungkin barangkali saya men-summary dalam bentuk pertanyaan seperti ini saja. Kalau Pastor Jose dan Pendeta Handi suruh menjawab dalam waktu 2 menit masing-masing, 3 hal apa yang menjadi kunci sukses membangun digital capability gereja? Ya. Kalau disebut dengan 3 hal apa yang menjadi kunci untuk membangun digital capability di gereja? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira listnya apa? Pak Andi duluan ya. Oke, Pendeta Andi. Ya, ayo, saya bilang Pak Yose duluan. Masih mikir juga, Pak. Iya, begitu dibikin singkat jadi bingung. Suruh ngurutin ya, tapi mungkin pertanyaannya adalah lebih banyak, ini saya gereja, mungkin ada gereja yang bingung kan. Kira-kira prioritasnya yang mana? Kalau itu 3 hal apa yang kira-kira kalau dilistkan harus menjadi prioritas saya untuk membangun digital capability? Saya rasa sih kalau diurutkan prioritas suku dan khusus bicara digital capability, saya rasa barangkali yang pertama-tama adalah keterbukaan yang kritis ya. Keterbukaan yang kritis. Supaya seperti tadi kan pertanyaan terakhir kepada Pastor Jose kan soal kadang-kadang kan ada generasi atau kelompok orang yang agak curiga-curiga gitu loh. Ya jadi akhirnya itu nggak pernah nongol gitu, nggak pernah muncul. Bahkan jangankan jadi sebuah media dan metode yang benar-benar digunakan, orang ada aja sudah dicurigai. Ya mari kita bersyukur, blessing in disguise lah dengan adanya ini. Saya beberapa kali juga khotbah bahwa kita mungkin harus bersyukur di tengah banyaknya persoalan ya di dalam saat ini, bersyukur bahwa barangkali gereja bisa retreat, bisa mikir. Nah di dalam konteks ini gereja seperti dibawa untuk melihat teman-teman dan orang-orang yang mungkin agak anti pada digitalisasi pelayanan, itu menjadi, sekarang kan mau nggak mau melihat gitu loh. Nah, tapi menurut saya poin yang pertama adalah keterbukaan yang kritis itu adalah supaya kita bisa tahu mau apa. 1 menit, kedua dan ketiga. Saya kebanyakan ngomong ya. Kalau yang lain-lain saya akan kembali ke yang saya sudah sampaikan. Kalau udah terbuka dan kritis, maka kita sekarang akan bicara tentang komunitas. Itu saya rasa penting. Ya, komunitas. Dan ketiga, terkait erat spiritualitas. Artinya kita nggak ngomong digital ministry di luar idea itu. Baik, luar biasa sudah jadi kesimpulan. Mari kita dengarkan dari Pastor Jose kalau ada pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta Andi bisa ambil waktu saya, sebenarnya saya cuma perlu 15 detik. Saya tadi Pak Andi udah tebak karena saya ini praktikal, jadi saya pakai yang sangat praktikal. Kalau bicara soal kapabilitas digitalisasi ya, kemampuan sebuah gereja untuk masuk ke dunia digital, saya pakai yang 3D yang biasa kita suka bilang itu, yang daya, dana, doa. Kalau saya urutannya yang penting Pak, yang pertama daya. Kalau nggak ada orangnya ya susah. Jadi seberapa mampu gereja itu masuk ke dunia digital, ya kita mesti lihat apakah ada tenaganya. Kedua, ya tadi Pak Andi udah usulkan harus ada dananya, karena ini mahal. Ya nggak bisa cuman doa dulu. Kalau doa dulu nggak ada daya, nggak ada dana, nggak bisa. Ya, kalau ada daya, ada dana, ya setelah itu kita berdoa. Jadi saya pakai 3D itu mungkin lebih simpel Pak. Itu sih Pak dari saya. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Jadi saya yakin ini mendapatkan satu kombinasi narasumber yang luar biasa. Yang satu adalah gereja GPCC yang boleh dikatakan mungkin dalam dunia marketplace dikenal sebagai gereja yang punya spirit entrepreneur driven gitu ya, less birokrasi, kemudian juga menjangkau banyak anak muda. Kita belajar juga dari hamba Tuhan yang luar biasa di Nur GKI, satu gereja yang sangat mapan dengan sekolah penaburnya yang luar biasa, yang mencetak, memberikan kontribusi kepada bangsa ini yang luar biasa besarnya, yang tingkat manajemen yang sudah tertata rapi ya. Dari 2 jawaban ini sebenarnya kalau saya pribadi senang sekali. Kalau ada waktu sampai jam 10 malam, 11 malam, saya pengen sekali meneruskan. Karena ini merupakan salah satu hal yang sangat bagus sekali, menjadi pendalaman dari BRC. Jadi Bapak sekalian, saya yakin
waktu yang memisahkan kita. Jadi besok kita akan ketemu lagi dengan judul yang sangat menarik, yaitu integrasi O2O, integrasi online dan offline. Kalau di dunia marketplace, kan, saya punya beberapa tim yang banyak sekali memberikan jasa konsultasi untuk O2O. Karena ini memang bagaimana online to offline. Jadi perusahaan-perusahaan yang online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dia pengen juga presence-nya ada di offline. Tapi perusahaan-perusahaan yang offline seperti Giant, Carrefour, Alfamart, misalnya Indomaret, dia pengen sekali online. Ternyata dunia marketplace dengan konsep O2O juga sangat digemarin, saya yakin buat gereja tuh. Jadi yakinkan besok bisa bersama dengan kita lagi. Saya tidak mau menyimpulkan banyak karena pembicara yang luar biasa dan banyak pertanyaan-pertanyaan ditujukan ke saya. Kan? Di Bilang Research Center, nanti saya bisa japri, silahkan WA ke panitia, WA KBRC, ada beberapa pertanyaan praktis mengenai survei ini, saya bisa membantu menjawab, tapi saya fokuskan dan saya prioritaskan untuk jawaban pertanyaan ditujukan kepada Pastor Jose dan Pendeta Handi yang luar biasa. Saya yakin inilah pekerjaan yang besar, kita perlu taat, kita perlu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi sebenarnya sudah pasti Tuhan yang memberikan pertumbuhan ya. Apa yang kita lakukan, tadi juga Pastor Handi luar biasa mengingatkan, ini hanya membutuhkan metode, alat. Demikian juga dengan Pastor Yose juga mengingatkan bahwa jangan sampai menggunakan anak muda untuk melayani, ya, tapi mereka subjek dari pelayan itu sendiri. Dan sebagai hamba Tuhan harus mulai dengan menumbuhkan kepercayaan kepada hamba Tuhan. Dan itu akan menjadi proses digitalisasi yang jauh lebih gampang. Demikian juga keterbukaan, kemudian jangan lupa bahwa pada esensinya, menumbuhkan spiritualitas, kita berhadapan dengan komunitas. Dan kemudian juga Pastor Yose mengatakan, ada daya, ada dana, ada doa, ya. Sama seperti ketika Joshua memimpin untuk memerangi Jericho, gitu ya. Dan ada pekerjaan yang diberikan kepada mereka, mengelilingi Jericho. Setiap hari sekali, sampai 6 hari, pada hari ke-7, kemudian mengelilingi 7 kali, dan 7 sangkakala, itu bagian yang dikerjakan oleh manusia. Mereka berupaya. Tapi yang sesungguhnya yang meruntuhkan tembok Jericho adalah Tuhan yang berperang, berpihak kepada Israel. Ya, dia Tuhan yang berperang untuk Jericho. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan kita diingatkan, digitalisasi ada hubungannya dengan spiritual. Survei ini jelas memberikan gambaran. Tetapi, sudah pasti segala sesuatu, pertumbuhan rohani jemaat, Tuhan yang menumbuhkan. Tapi Tuhan menyediakan teknologi ini pada tepatnya waktu, jadi selama pandemi ini, respon gereja sungguh luar biasa, sehingga jadi berkat bagi banyak jemaat di seluruh Indonesia. Saya berharap hamba Tuhan yang berada di tempat ini, yang sampai saat ini masih tetap bertahan yang luar biasa, ya, tidak meninggalkan, terberkatin, dan kemudian bekerja bersama-sama dengan majelisnya untuk melakukan proses digitalisasi, dan kemudian membuat roadmap yang baik, mengkombinasikan antara ibadah online dan offline, dan juga antara digital, dan juga pengembalaan yang lain. Bapak sekalian, terima kasih. Tuhan memberkati.